Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel saya. Seringkali saya merasa miris dan kesal gitu ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang random di internet dan ditujukan kepada perempuan. Kamu tuh lebih suka cowok baik-baik atau cowok bad boy? Nah, ternyata banyak di antara perempuan yang menjawab, aku sih lebih seneng cowok bad boy karena dia itu lebih menantang, lebih misterius, lebih bla 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 bla. Jadi seperti itu. Coba sekarang saya tantang buat orang-orang atau perempuan yang menjawab lebih suka cowok bad boys gitu ya. Cowok ini kurang bad boy apa? Dia itu benar-benar bad boys sampai dia gonta-ganti pasangan, dia ganti satu pasangan, kemudian melentarkannya, kemudian dapat pasangan yang lain, kemudian melentarkannya, dan kemudian dia tidak peduli pasangan itu hamil atau seterusnya. Dan di setiap dia memiliki pasangan, dia pasti akan melakukan tindakan yang penuh kekerasan, brutal, bahkan di kasus terakhir yang kita ketahui bersama, yang kemudian menjadi viral adalah bahwa dia sampai tega melakukan tindakan yang bahkan lebih kejam dari bad boys. Silakan yang mau. Saya sebenarnya mencoba untuk memaklumi perempuan-perempuan yang suka dengan cowok bad boys. Karena ya memang banyak eh, penelitian yang menyebut bahwa cowok bad boys itu memang lebih menarik secara psikologis. Karena dia tuh nampak seperti maskulin gitu. Jadi cowoknya dingin, pendiam, tidak banyak bacot, tetapi dia itu benar-benar bisa merayu perempuan, bisa memperlakukan perempuan dengan baik dan seterusnya. Tetapi itu kan jangka pendek saja. Itu hanya untuk memanipulasi saja. Sekali lagi saya mencoba untuk memaklumi bahwa di antara perempuan itu banyak karena dorongan biologisnya atau karena ada dorongan FOMO sosial untuk membuat dirinya menjawab bahwa dia lebih suka cowok bad boy dan sebagainya itu oke. Tetapi saya ingin memberikan sedikit nasihat, kalau boleh ya, kepada perempuan-perempuan itu bahwa pertama, dari cowok-cowok yang dikuasai oleh mereka itu akan agresif sekali terhadap orang-orang terdekat dengannya, yang paling dekat dengannya, ya kan, gitu. Jadi korban pertama dari cowok-cowok bad boys itu pasti adalah orang-orang terdekatnya. Dan kalau orang-orang terdekatnya itu adalah laki-laki, kita akan memahami bersama bahwa laki-laki itu relatif lebih bisa melawan secara seimbang. Sedangkan perempuan yang dekat dengannya, dia relatif menjadi korban yang akan mendapatkan sesuatu yang lebih buruk karena kesempatan untuk melawannya jauh lebih sedikit, daya tawarnya lebih sedikit, gitu kan. Jadi please silahkan pertimbangkan kembali. Tetapi tentu saja video ini dibuat tidak hanya untuk perempuan, video ini dibuat untuk semua orang. Dan saya harap Anda menonton videonya sampai tuntas. Kenapa?
Karena dalam alam pikiran saya, psikopat itu tidak lebih berbahaya dari kesalahpahaman masyarakat terhadap psikopat. Masyarakat yang tidak paham terhadap psikopat itu berpotensi untuk melahirkan lebih banyak psikopat untuk mentolerir gejala-gejala awal tentang orang yang akan menjadi psikopat. Jadi itu sangat berbahaya. Makanya simak videonya sampai tuntas, please. Yuk kita mulai. Hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa psikopat itu sebenarnya adalah istilah yang tidak akademik. Itu bukan istilah ilmiah. Istilah yang sesungguhnya kalau para ilmuwan ingin menyebutkan itu adalah antisocial disorder yang ekstrim, yang berlebihan. Jadi psikopat itu adalah sebuah istilah diksi yang biasa digunakan oleh masyarakat yang sebenarnya secara etimologis itu tuh kurang spesifik. Karena psikopat itu kan psikologinya kena patologis. Jadi patologis psikologis yang artinya gangguan kejiwaan. Yang gangguan kejiwaan itu kan bisa bermacam-macam gejalanya. Jadi tidak harus dia menjadi pembunuh berantai begitu. Makanya sekali lagi yang harus kita pahami, yang kita bahas nanti berikutnya saya menyebut psikopat, maka psikopat yang dimaksudkan adalah antisosial atau disorder yang berlebihan. Karena ini berupa adalah antisocial disorder, maka sebenarnya semua orang di seluruh dunia itu memiliki karakter-karakter dan sifat-sifat yang sama seperti psikopat, cuman dalam kadar yang sangat rendah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, adapun yang memiliki kadar psikopat tinggi itu mencapai 1% dari populasi manusia. Artinya apa? Artinya coba cek circle Anda. Kalau circle Anda itu ada 100 orang, satu di antaranya itu psikopat. Atau kalau mereka semua diidentifikasi bukan psikopat, berarti Anda sendiri yang mengalami psikopat gitu. Antisocial disorder. Itu masalah berikutnya. Dan kemudian dari 1% populasi psikopat itu, pada umumnya mereka itu ada di perkotaan. Pada umumnya mereka di perkotaan. Jadi semakin banyak populasi dalam satu tempat, semakin besar potensi psikopat itu ada. Semakin sedikit, semakin kecil kemungkinan dia ada di sana. Karena mereka itu biasanya cari orang untuk dimanipulasi, nyari mangsa untuk dikerjai. Dan karena itu, semakin banyak populasi, maka dia akan semakin senang berada di sana, gitu. Itu yang berikutnya. Dan kemudian yang berikutnya, yang keempat, fakta yang keempat berikutnya adalah bahwa para psikopat itu, kalau dia laki-laki, maka dia akan cenderung sangat manipulatif terhadap perempuan. Jadi mereka itu secara sengaja dan sistematis nyari-nyari perempuan. Jadi terhadap cowok biasanya itu impulsif, tetapi
terhadap perempuan itu benar-benar terstruktur untuk bisa membuahi rahimnya. Karena memang tujuan dari psikopat itu adalah membuahi rahim. Jadi dia akan mencari sebanyak mungkin perempuan yang bisa dia buahi. Makanya gejala-gejala yang sering dilakukan oleh psikopat itu adalah terhadap perempuan. Dia temukan perempuan, kemudian dia kencani, kemudian buahi, kemudian dia menelantarkannya, kemudian cari perempuan lain, dan seterusnya. Dan karena dia adalah orang-orang yang tidak memiliki belas kasihan, tidak memiliki empati, tidak memiliki rasa kasihan, tidak memiliki rasa cinta, maka hal itu adalah hal yang sangat biasa untuk dirinya, begitu. Tujuannya, jadi kalau Anda menemukan apakah psikopat itu adalah pembunuh berantai, ya kalau dikaitkan dengan urusan-urusan, karena tujuan utamanya adalah proses pembuahan. Tetapi untuk itu biasanya dia menjadi tidak memiliki belas kasihan, tegaan, dan seterusnya. Dan akhirnya karena itu dia menjadi pembunuh berantai, begitu. Jadi tidak langsung harus dia menjadi pembunuh berantai. Biasanya dia dihubungkan dengan masalah-masalah itu. Demikian pun dengan perempuan. Perempuan itu kalau jadi psikopat itu jumlahnya sedikit. Psikopat yang laki-laki itu sekitar 80%, perempuan itu kurang dari 20% atau sekitaran angka itu. Nah, perempuan yang psikopat itu juga sebenarnya berusaha untuk mencari pasangan, tetapi karena dia adalah yang menanggung beban reproduksi, maka dia dia tidak mencari sebanyak mungkin lelaki yang bisa membuahinya, tapi dia mencari laki-laki yang memiliki sumber daya. Dan si kopat itu cenderung menjadi seorang pelakor. Jadi yang namanya si kopat perempuan itu cenderung menjadi pelakor. Karena dia itu manipulatif, sama seperti laki-laki, dia gunakan kemampuan manipulasinya untuk bikin drama, untuk bikin gosip, kemudian untuk bikin pengakuan bahwa dirinya itu adalah korban, dirinya adalah tertindas, tersakiti, dia terpaksa untuk menjadi seperti itu, dan sebagainya. Tujuannya balik lagi untuk mendapatkan sumber daya agar dirinya bisa makmur dan anak keturunannya bisa makmur, begitu. Jadi dalam hal ini masalahnya itu adalah masalah soal, makanya kalau Anda baca bukunya Evolution and of the Theory of Games, misalkan yang seperti itu, karya nggak ada. Dia itu menjelaskan bahwa sebenarnya masalah psikopat itu adalah masalah bawaan alam. Jadi alam yang membuat skenario manusia itu ada psikopatnya gitu. Dan itu tuh populasinya harus dibuat hanya 1%, begitu. Itu juga semuanya adalah skenario alam gitu. Bahasa yang lebih religius adalah skenario Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Karena begini, di buku itu ada penjelasan sedikit. Kalau semua ingin menjadi merpati, maka ada orang yang menjadi elang, dia pasti akan diuntungkan luar biasa.
Penjelasan yang lebih sederhananya adalah kalau satu populasi manusia semuanya itu adalah jujur, 99% itu adalah orang yang jujur, maka 1% itu akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Gitu. Maksudnya jadi kalau semuanya orang jujur, maka pembohong itu melakukan pembohongan sedikit saja, dia itu bisa langsung dipercaya dan akhirnya mendapatkan keuntungan dari hal itu. Di buku Selfish Gain atau Gain Egois gitu, yang karya Richard Doctrine, itu juga ada penjelasan kurang lebihnya seperti itu. Jadi maksudnya kalau manusia didorong untuk melestarikan gennya, gen-gen itu pada umumnya atau gen-gen itu dalam situasi kondisi tertentu itu harus menciptakan satu varian yang berbeda untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Tetapi itu tidak boleh banyak. Itu harus 1% saja. Karena kalau misalkan semuanya jadi penipu, ya akhirnya merusak populasi juga. Jadi penipu itu jumlahnya ya hanya sedikit saja. Hanya 1% saja untuk memaksimalkan keuntungan. Keuntungan apa? Ya keuntungan. Makanya dalam hal ini ya psikopat dalam tanda kutip, dia itu terkait dengan bagaimana kinerja otak yang sejak awal memang berbeda dengan mayoritas gitu. Mayoritas manusia itu adalah manusia yang ingin berkooperasi, manusia yang ingin menjalin hubungan dengan pasangan, manusia yang kemudian ingin untuk bisa berkoordinasi satu sama lain, membangun hierarki, membangun peradaban, dan sebagainya. Nah, kebanyakan manusia itu seperti itu. Tetapi kalau ada satu orang yang ternyata tidak ingin menjadi seperti itu, maka dia diuntungkan secara evolusi dalam populasi. Begitu kurang lebih. Jadi orang-orang psikopat itu bawaan lahir dong. Nah, ini juga yang terus jadi masalah ya. Jadi psikopat itu memang ada gejala-gejala dalam benak, dalam otak yang berbeda dengan orang normal. Tetapi dia tuh tidak harus akhirnya menjadi penjahat. Psikopat itu bukan berarti dia orang jahat. Makanya ada sebuah penelitian yang tidak sengaja dan akhirnya lucu gitu. Tapi ini membuka tabir besar terkait dengan psikopat. Tahun 2006 ada seorang ilmuwan yang namanya itu adalah Gen Spallow. Beliau adalah seorang ahli neuroscience yang sedang meneliti otak dari para psikopat. Jadi dia pindai si otak itu, kemudian menemukan kesamaan. Oh, benar, orang-orang psikopat itu memang otaknya begini polanya. Kemudian ia bandingkan dengan orang-orang normal. Tuh kan beda kan dengan orang yang normal. Nah, salah satu yang dikira ia normal, yang dia pindai adalah otak keluarganya. Psikopat dibandingkan dengan orang normal itu beda jauh. Pas dibandingkan dengan keluarganya, loh kok sama dengan saya? Jangan-jangan di keluarga saya juga ada yang psikopat. Nah,
Dan dia kemudian dia mengidentifikasi apakah benar dan baru sadar bahwa dirinya itu baru. Nah, kenapa? Nah, itu masalahnya. Saya bahkan jadi orang sukses, saya menjadi orang, ternyata psikopat itu malah membantu dirinya dalam karirnya sebagai seorang ilmuwan. Karena ketika misalkan ya dia melihat genangan darah, ketika ia membedah organ, ketika dia harus memotong jenazah manusia dan sebagainya, itu tuh dia tidak ngilu, dia tidak takut, tidak merasa risih, tidak merasa jijik, tidak merasa panik, dan lain sebagainya. Dia biasa aja. Dan baru akhirnya dia sadari, oh iya memang benar. Ternyata selama ini saya itu memang psikopat. Saya itu kurang empati loh selama ini. Jadi dia baru sadar setelah penelitian itu